Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Afkaris, terima kasih terus hadir di Bincang Produktivitas dan terima kasih atas respon yang telah dimunculkan di rekaman pertama. Sekali lagi kita akan memasuki di pertemuan kedua terkait bicara produktivitas ini. Bersama kita ada Pak Safri Lubis yang akan menemani kita dalam berdiskusi dan sekali lagi konsep pertemuan atau bincang produktivitas ini adalah 15 menit kita akan berbicara secara teori, secara pemahaman ya, dan 15 menit berikutnya kita akan berbicara tentang studi kasus, pengalaman-pengalaman yang dialami yang bisa kita ambil dari pengalaman Pak Safril selama berinteraksi ya dengan klien-kliennya atau pengalaman dalam dunia pekerjaan. Kita sapa dulu Pak Safril. Assalamualaikum Pak Safril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, senang bertemu lagi kita tentang dalam bincang produktivitas. Baik, para sahabat sekalian, kalau kita bicara produktivitas yang memberi hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan produktivitas konvensional, kita kemarin sudah membahas bahwa real productivity atau produktivitas optimal yang real adalah gabungan atau sinergi dari fokus yang jelas, energi yang cukup, dan time atau waktu yang dialokasikan dengan baik. Nah, kombinasi ketiganya ini, fokus, energi, dan waktu, tentu memerlukan penataan. Fokus harus diarahkan kepada sasaran yang memberi manfaat yang seluas-luasnya. Bukan hanya fokus untuk dikejar, tapi fokus itu harus memberi manfaat yang seluas-luasnya, baik untuk diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga, dan tentu saja kalau kita bekerja di satu perusahaan adalah kepada perusahaan di mana kita berkontribusi atau membina karir kita di sana. Maaf Pak Sebagai Safril. titik awal adalah itu, Mas Ari. Ya, baik. Terima kasih. Berarti tadi tentang fokus. Boleh dijelaskan lebih lebih sederhana mungkin Pak ya, karena secara fokus bagaimana setiap seseorang, misalnya saya atau teman-teman ya, teman-teman Afkaris ketika dia beraktivitas, bagaimana implementasi yang tadi Bapak sebutkan di fokus tadi, Pak. Baik, fokus ini adalah sasaran yang kita ingin capai. Fokus ini bisa saja beberapa, Mas Arief dan para sahabat sekalian, tetapi secara berkala, fokus ini kita tetapkan, kita desain menjadi sesuatu yang kita tuju. Ya. Fokus ini tentu seperti saya sampaikan tadi, harus memberi manfaat yang seluas-luasnya. Bagaimana kita menatanya? Pertama kita tanya, kenapa fokus ini yang kita pilih? Kalau kita Maksudnya fokus tentu kegiatan, Pak? Fokus kegiatan atau fokus pekerjaan? Gimana? fokus kegiatan maupun sasaran. Fokus Oke, yang menjadi sasaran dari kegiatan termasuk pekerjaan, Mas Ari. oke. Ya, kalau kita karyawan, tentu ada fokus yang kita harus capai dari hari ke hari. Oke. Bagaimana dengan fokus seorang petani? Tentu dia punya fokus untuk produksi atau hasil pertanian yang optimal. Atau kalau dia bekerja di bagian yang berhubungan dengan teknis, bagaimana fokus agar tindakan teknis yang mereka lakukan memberi kualitas yang diharapkan. Nah, intinya begini, fokus adalah sasaran yang kita tetapkan untuk kita capai. Tentu saja, para sahabat sekalian, untuk mencapai fokus ini, kita memerlukan energi. Apa itu energi? Di situ ada ilmu, di situ ada persiapan, di situ ada bahan, di situ ada keahlian, berbagai hal. Kita rangkum di dalam yang kita sebut dengan energi. Nah, jadi dengan fokus yang jelas, jangan lupa para sahabat sekalian, fokus ini harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Manfaat, ingat, manfaat. Ya. Manfaat yang sebesar-besarnya, dan itu kalau kita bisa manfaat, tentu dia memberi hasil yang positif. Kalau manfaat itu negatif, itu bukan manfaat namanya. Itu adalah kecelakaan. Ya, jadi kita manfaat yang sebesar-besarnya. Fokus sudah jelas,
terjawab kenapa kita menetapkan fokus itu, why we choose this focus. Oke. Yang kedua, bagaimana kita mencapai fokus itu. Kalau sudah jelas bahwa untuk mencapai fokus atau sasaran itu, kita perlu mempersiapkan banyak hal. Persiapan itu mulai dari mempersiapkan hal-hal yang menjadi bagian dari yang diperlukan untuk berkegiatan, ya. Kemudian bagaimana kita melaksanakannya, kemudian kita bagaimana memanfaatkan energi yang ada ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti kita capai hasilnya dan kita evaluasi hasilnya, ya. Konteksnya Jadi, energi Pak tadi, Pak. Energi tadi. oke, baik. Sekarang para sahabat sekalian, kalau fokusnya sudah jelas, kita mulai mempersiapkan energi. Apa Hmm. energi ini? Di dalam manajemen kita mengenal dengan planning, organizing, executing, controlling, ya. Kalau dalam konteks manajemen Jepang menggunakan konsep yang namanya planning, plan, do, check, action, PDCA. Tapi intinya adalah sama. Waktu kita, kalau fokus sudah ditetapkan, maka kita perlu mempersiapkan energi apa saja yang diperlukan agar sasaran itu, agar langkah kita mencapai sasaran itu bisa teratur, bisa efektif, bisa sesuai dengan kebutuhan, hingga nanti hasilnya baik. Oke. Nah, bagian terpenting dari upaya ini, Mas Arif, adalah diawali dengan penetapan tujuan. Dalam konteks sehari-hari kita sebut dengan niat. Atau niat ini kita konversikan dengan self-commitment. Oke. Niat kita mencapai sasaran itu. Kalau kita bicara niat, maka niat itu harus lurus, harus bersih, harus berorientasi manfaat. Sementara tentang fokus seperti itu. Saya baru akan jelaskan tentang energi berikutnya, Mas Arif. Ya, tadi kan sudah sempat disinggung bagaimana energi tadi dikumpulkan ada ilmu, kemudian juga ada kemampuan ya Pak ya. Dan mangga Pak dilanjutkan bagaimana energi yang kita harus kumpulkan agar bisa mensupport fokus tadi Pak. Baik, kalau para sahabat sudah menetapkan fokusnya atau sasaran yang mau dicapai, tahap berikutnya tentu persiapan ya. Mulai Ya, dari situ tadi saya sampaikan sudah ada niat yang jelas, ya, komitmen bahwa akan mencapainya dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang energi dibutuhkan? Energi itu adalah segala sesuatu yang diperlukan agar tahapan mencapai fokus itu bisa terlaksana. Contoh ini, kalau kita mau melakukan perbaikan teknis misalnya, ya, maka diperlukan serangkaian komponen dalam energi. Bisa oke. saya kasih contoh, Mas Arif? Boleh Pak, silakan Pak. Baik, ini kasus kira-kira setahun 90-an lah ya. Kasus ini eh pada tahun 91-an ya. Satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu memesan serangkaian alat-alat berat yang namanya ekskavator yang terbesar pada saat itu di dunia dari satu produsen dari Jepang. Oke. Kemudian pada awalnya proses perawatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si perusahaan tambang. Nah, kemudian kita dengan teman-teman mulai merancang bagaimana maintenance yang tadinya mengecewakan itu bisa kita tata. Oke, disebutlah di situ dengan full maintenance contracts. Kontrak sepenuhnya sehingga tercapai pada waktu itu disebut harus umur alat ini bisa 50.000 jam. Sampai di situ bisa diikuti teman-teman? Baik, baik Pak. Baik. Nah, salah satu dari komponen full maintenance contract itu adalah setiap proses atau rencana penghentian alat kita sebut dengan downtime harus terencana. Contoh, pada umur katakanlah 5.000 jam, final drive harus diperbaiki dan Oke. diberi kesempatan hanya 5 jam harus selesai. Oi, Secara umum, Mas Arif, penggantian final drive itu membutuhkan paling sedikit 40 jam.
Itu satu part ya Pak ya, satu part dalam itu ya. Komponen utama di ekskavator. Ekskavator itu raksasa Mas Arif. Ya, Saat itu yang terbesar di dunia ya. Sebut 3.500 kelas. Oke. Nah, oke. sekarang 5 karena jam. produktivitas di tambang itu, kemarin kita kasih contoh, Ya, produktivitas itu sangat ditentukan oleh waktu, maka disepakati harus selesai dalam 5 jam. Bagaimana 5 jam itu dipersiapkan? Energi yang harus dipersiapkan itu adalah misalnya harus tersedia servis manual, harus tersedia tools, komponen penggantinya juga sudah siapkan, penugasan oleh beberapa mekanik, itu mekaniknya kira-kira 4 sampai 5 orang sudah sesuai dengan kompetensinya. Kemudian setiap tahapan dalam 5 jam itu dikontrol oleh si supervisor. Kemudian kalau sudah selesai diuji coba, baru diserahkan. Apa yang terjadi adalah persis 5 jam bisa diserahkan. Yang dinamakan dengan energi itu adalah seperti tadi, tahapan sesuai manual tersedia servis manualnya, kemudian tools yang diperlukan tersedia, komponennya tersedia, dan yang paling penting, setiap pelaksana yang terlibat, para mekanik ini tahu tugasnya. oke. Baik. Contoh aja ini Mas Arif, kalau ada balapan Formula 1, ada Ya, kalanya bannya kan diganti ya. betul. Pit Setiap orang stop. tahu penggantian ban ini apa tugasnya masing-masing, sama dengan itu. Dan Ada kalau energi. persiapan itu energi cukup, 5 jam selesai. Itu contoh aktual yang sudah agak lama ya, 20 tahunan yang lalu. Tapi itu real kita kerjakan. Gitu Mas Arif. Baik, Bapak. Nah, Baik, gambaran umum dalam manajemen konvensional itu adalah apa yang disebut 5M digabungkan dengan apa yang disebut dengan KSA. 5M itu kan rangkaian dari sistem Mas Arif, mulai dari tersedia biaya, ya, tersedia sumber daya yang kompeten, tersedia sistem kerja yang baik, tersedia peralatan, tersedia juga bahan-bahan yang diperlukan. 5M. Money, man, method, machinery, material. Oke? Tapi cukupkah itu? Ternyata pada saat M-nya dibutuhkan, kualitas M yang tadi disebut itu harus memiliki kualitas yang disebut dengan KSA atau KSA. Knowledge, skill, dan attitude. Orang-orang yang terlibat dalam proses tadi yang merupakan bagian dari energi harus memiliki knowledge yang cukup, keahlian atau skill yang teruji, kemudian juga memiliki attitude. Apa itu attitude? Tentu tanggung jawab, rasa kepedulian, dan seterusnya. Ya, ada kurang lebih 13 komponen dari attitude ini. Nah, harus tersedia sehingga waktu digabungkan antara 5M dan 5M itu dilengkapi dengan orang-orang dengan kualitas yang memenuhi dalam konteks KSA. knowledge, skill, attitude, terkumpullah energi yang cukup itu. Kalau energi sudah cukup, kita bisa mulai bergerak sesuai tahapan mencapai hasil yang searah dengan fokus itu. Gitu Mas Arif. Gitu Baik, Pak. sahabat sekalian. Ya, Baik, para sahabat sekalian, yang disebut energi ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses melaksanakan tindakan demi tindakan ke arah tercapainya fokus, kan gitu ya. baik. Nah, Betul. bagaimana kita mengetahui apa saja komponen energi itu? Disitulah yang disebut dengan perencanaan. Kalau kita bicara Oke. POAC, Planning, Organizing, Executing, Controlling, kita sudah bisa mempersiapkan pada waktu perencanaan orang-orang. Kalau dalam contoh tadi, mekanik dengan kompetensi apa yang kita butuhkan? Oke, Peralatan baik. apa yang dibutuhkan? Dan seterusnya itu dirancang pada waktu persiapan. Yang terjadi, ya, yang sering terjadi adalah begitu pekerjaan dimulai dengan target waktu tertentu, baru kita sadar bahwa komponen ini kurang Hmm. atau tools ini kurang
atau orang yang menjalankan peran dalam perbaikan itu ternyata kompetensinya masih belum memenuhi, atau pembagian kerjanya tidak rapi sehingga antara si A dan si B tidak sinkron proses kerjanya. Nah, kita membutuhkan perencanaan yang baik. Sekarang Mas Arief, dari mana perencanaan yang baik itu dilakukan? Ya, Tentu saja berdasarkan imajinasi. oke. Di pertemuan yang lalu kita Sempat sudah bahas disinggung Pak ya. imajinasi. Imajinasi ini kan adalah salah satu dari 5 komponen utama yang ada dalam pikiran manusia. Ada imajinasi, itu Ya, kemampuan menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita. Yang kedua ada memori, itu memori adalah pengalaman, ilmu-ilmu yang lalu, itu namanya memori. Yang ketiga ada dorongan. Dorongan ini yang membuat kita betul-betul termotivasi untuk bekerja seoptimal mungkin. Yang berikutnya itu ada yang disebut dengan nalar. Uji coba, pantas nggak? Cocok nggak? Sesuai nggak? Efektif nggak? Yang kelima ada emosi. Emosi itu adalah ada kasih sayang, keindahan, sebagainya. Kombinasi ini dipimpin oleh imajinasi menyebabkan kita mampu mempersiapkan proses pekerjaan yang diperlukan dalam mencapai fokus. Nah, proses ini dilengkapi dengan apa yang disebut dengan energi. Apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu dalam setiap tahapannya sudah dipersiapkan dari awal sebelum pekerjaan dimulai. Gitu, Mas Arief. Hanya saja, Mas Arief, ya. di dalam melaksanakan tahapan demi tahapan pekerjaan, apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk mencapai fokus yang telah kita tetapkan itu, ada satu komponen di dalam pikiran manusia yang sangat diperlukan. Apa Oke. itu? Sederhananya gini, kalau kita bekerja, hendaknya tetap kita having fun. Oh, oke. Kita berbahagia bekerja itu. Hmm. Ini kan jadi unik. Masa bekerja sambil berbahagia? Oh, tentu saja teman-teman sekalian. Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita happy? Kenapa kita having fun dalam bekerja ini? Karena kita tahu bahwa sasaran yang kita ingin capai adalah sesuatu yang akan memberi manfaat seluas-luasnya bagi Oke, kita, balik lagi. bagi lingkungan kita, dan bagi perusahaan. Jadi kita having fun, Mas. Hmm. Saya nanti mau cerita tentang dampak dari berbahagia dalam bekerja ini, Mas Ari. Mas Arief, saya mau kembali ke contoh tadi memperbaiki Finer Drive dalam 5 jam. Oke, Finer yang Drive tadi kasus tadi ya. Oke, Pak. Baik. besar sekali, Mas Arief. Ya. Tetapi uniknya, waktu mereka bekerja, tim itu kira-kira 5-6 orang, bahkan ada satu orang itu bernyanyi-nyanyi kecil gitu ya. Walaupun dia berkeringat, tetapi Oke. tahapan pekerjaannya terlaksana. Dan itu mereka siapkan dengan walaupun mereka kelihatan santai, bahkan bernyanyi, tapi fokus dari pekerjaan sesuai dengan manual. Satu demi satu, sinkronisasi antara satu orang dengan lainnya, teamworknya bagus, selesai 5 jam, dan tahu apa yang mereka lakukan? Begitu mereka selesaikan dan itu berhasil baik, mereka satu sama lain sederhananya gini, oke, tos teman-teman, kita selesaikan on time, tos. Dan mereka di dalam kelelahannya, keringat bercucuran karena di Sangatta itu panas sekali, tetapi mereka berbahagia. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan yang kesal, boleh jadi 5 jamnya tidak tercapai, atau boleh jadi tercapai, tapi 5 jam itu adalah 5 jam penuh penderitaan. Ya. Jalan mana yang mau dipilih? Mau berbahagia atau menderita, tentu pilihan kita. Kalau kita pilih bahagia, karena niat kita sudah lurus, dan kita tahu kita sedang menuju kepada satu pencapaian yang membawa manfaat, maka kita akan mensyukurinya, dan ini bagian dari ibadah, karena kita mengerjakan sesuatu karena mengharapkan ridho dari Allah. Kalau itu kita lakukan pada saat selesai, kita mungkin lelah, tapi lelah yang penuh dengan kesyukuran. Itu Mas Arif. Baik. Sehingga kembali ke topik awal,
sudah kita berusaha mati-matian, tapi kok nggak tercapai yang diharapkan. Dengan tahapan yang kita tadi bahas, ada fokus yang jelas, energi yang cukup, kita kerjakan dengan planning, organizing, executing, ditambah dengan KSA, maka niat yang lurus tadi insya Allah akan tercapai. Ujungnya kita berbahagia. Dengan berbahagia kita bisa bersyukur. Itu Mas Arief. Baik, para sahabat sekalian, ada istilah kalau Anda gagal merencanakan, artinya Anda sedang bersiap-siap untuk gagal. Ya. Fail to plan means plan to fail. Oke, nah sederhananya begini. Kalau perencanaan saja tidak sempurna, artinya imajinasi kita membuat tahapan-tahapan yang diperlukan tidak cocok, tidak lengkap. Jangan heran kalau dalam waktu kita mengerjakannya banyak sekali kekurangan yang timbul. Kalau kekurangannya banyak terjadi dalam perjalanan tahap ke tahap, jangan heran kalau kita akan kesulitan. Bagaimana merancang planning ini? Imajinasi kita perlu jauh melihat ke depan. Sasaran itu kita tarik mundur tahapan-tahapannya ke belakang. Dengan itu kita sudah tahu apa yang diperlukan. Nah, yang diperlukan itu adalah energi. Kita tadi sudah bahas masalah energi. Kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda memang siap-siap untuk gagal. Sederhana Mas Arief, pada saat Anda berangkat ke kantor pagi hari, atau berangkat ke sawah, atau berangkat ke kampus, tentu seyogianya apa yang akan Anda lakukan sepanjang hari itu sudah mulai dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, maka waktu yang berjalan boleh jadi kita tempuh, tetapi dengan kesia-siaan. Kita tidak akan jauh dari yang namanya produktif. Tapi kalau perencanaan kita siapkan dengan baik, dengan kemampuan mengimajinasikan apa yang perlu kita lakukan sepanjang hari, insya Allah kita akan sudah mempersiapkan diri untuk produktif. Itu Mas Arief. Tetapi dalam hal ini, merencanakan itu, walaupun membutuhkan yang namanya imajinasi, tapi kan kita membutuhkan juga ilmu. Juga dibutuhkan tentang apa yang kita pelajari yang lalu, disebut dengan memori. Ya. Dari kumpulan memori itu, kita sudah bisa merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat planning ini. Kemudian kita perkaya lagi dengan dorongan, semangat untuk menjalankannya, dan kita tes dengan yang namanya nalar. Oh ya benar, langkah-langkah ini sudah paling tepat. Dan kita tambahkan di situ emosi atau kasih sayang, kita berbahagia melaksanakannya Mas Ari. Ya. Kelelahan yang ada akan terbayar dengan kepuasan secara batin bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk sesuatu yang bagus, untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita tahu bahwa productivity means combining atau making a synergy antara fokus, energi, dan waktu. Pertemuan akan datang kita mau bahas tentang manajemen energi, Mas Ari. Karena energi yang sebetulnya menjadi kunci ini ada pengelolaannya. Kita akan bicara energi manajemen atau manajemen energi. Baik. Terima kasih. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Safril sebelum saya mengakhiri. Baik, para sahabat sekalian, pembicaraan kita ini adalah berorientasi bahwa tenaga kerja Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang setara dengan negara lain yang sudah tinggi produktivitasnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang dianggap tidak produktif berdasarkan data-data yang pernah ditampilkan oleh PBB. Let's make a change. Oke. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan nilai itu ya Pak ya, insya Allah. Baik, ya. Teman-teman sahabat Afkaris, kita di penghujung acara ini, kita akan tutup sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk bisa mendapatkan update program-program dari Afkaris Channel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.